Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Marilah kita menjadi pelaku dan bukan hanya pendengar saja. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman-Mu adalah terang dalam hidup kami. Berkatilah firman-Mu hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Firman Tuhan hari ini berjudul peranan Roh Kudus dalam doa kita. Roma 8 ayat 26 mengatakan, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, nama Roh Kudus berarti pembela atau penolong. Dia menolong kita saat berada dalam kesukaran dan pencobaan. Roh Kudus juga bekerja untuk membukakan pintu gerbang permintaan doa. Dia mengajar dan memberitahukan kita tentang rahasia permintaan doa, lalu menaikkan semua permohonan kita kepada Bapa, sebab kita tidak tahu bagaimana seharusnya kita berdoa. Seringkali kita tidak tahu hal-hal yang seharusnya kita doakan, termasuk segala keperluan kita sekalipun. Kita tidak tahu bagaimana memohonkannya kepada Tuhan dengan benar. Roh Kudus menyatakan pada kita tentang keperluan-keperluan kita, sehingga kita diajar untuk memiliki penyerahan diri dan kerendahan hati. Roh Kudus juga meletakkan suatu beban permintaan doa kepada setiap hati yang didiaminya. Terkadang beban yang kita alami begitu berat sampai tak terucapkan, sehingga yang dapat kita lakukan hanyalah mengerang dan meratap kepada Allah. Saat itulah Roh Kudus membantu kita. Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Barangkali kita tidak pernah mengerti sepenuhnya makna semua doa yang kita ucapkan. Namun jawaban Tuhan selalu lebih besar dari permintaan kita. Doa yang kita panjatkan itu ditafsirkan dan disempurnakan oleh Roh Kudus. Kemudian Allah menanggapinya menurut hikmat dan kasih-Nya yang tidak terbatas. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Allah selalu menyelidiki hati serta mendengarkan doa kita, tetapi bukan seruan-seruan kita yang keras yang didengarkannya, melainkan pikiran Roh Kudus yang ada di dalam hati kita, karena Dialah yang diakui Bapa selalu memimpin dan menolong kita. Bukan ucapan-ucapan kita. Jika kita hidup dipimpin Roh Kudus dan terlatih mengenal bisikannya, kita tidak akan menyerukan doa yang sia-sia yang berasal dari dorongan hati yang salah, melainkan berdoa menurut pimpinannya sehingga sesuai kehendak Allah. Roh Kudus menyempurnakan doa kita. Tanpanya doa kita tidak bisa dikenan Allah. Amin. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pada hari ini, meyakinkan kami bahwa Roh Kudus adalah penolong yang setia dalam hidup kami. Ya Roh Kudus, tolong hidup kami untuk kami peka dan mampu menjalankan setiap firman-Mu. Terpuji nama Tuhan, berkat-Mu atas hari ini, berkat-Mu atas bangsa Indonesia, atas kota di mana kami tinggal, atas gereja di mana kami digembalakan, atas keluarga di mana kami bernaung. Berkati Tuhan gereja-gereja yang mempersiapkan Natal, berkati rumah tangga masyarakat Indonesia, supaya mereka rukun, suami istri, orang tua dan anak. Berkati yang berulang tahun di bulan Desember ini dengan berkat yang dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Elroy, Tuhan melihat.